Terus kalian bikin untuk share. Ya, malam hari ini kita sama-sama akan discuss ya, belajar bersama, tidak ada yang istimewa, kita sama-sama belajar tentang HbA1c normal apakah sudah sembuh dari diabetes. Ini banyak yang menanyakan ya di grup pendampingan. Dia pikir kalau HbA1c-nya itu sudah normal, boleh bebas makan, seperti itu. Coba sebelum kita masuk ke pembahasan HbA1c, eh, kita ini dulu, kita lihat ada satu data yang di pernah di ini ya diberikan oleh almarhum Prof. Askandar. Ini sampai sekarang masih berlaku ya, meskipun sudah lama ya. Jadi kasus diabetes, kasus penyakit degeneratif itu adalah termasuk golongan metabolic syndrome ya. Tanda-tanda awal itu jelas sekali kalau misalnya lingkar perut lebih dari 90 untuk laki-laki, lebih dari 80 untuk wanita. Kemudian kadar trigliserid lebih dari 150, HDL-nya justru kurang ya. HDL itu harus tinggi. Kalau HDL-nya pria kurang dari 40 ataupun wanita kurang dari 50, kemudian tekanan darah juga berkisar di atas 135/85, gula darah puasa lebih dari 100. Ini adalah sudah termasuk dalam tanda-tanda gangguan metabolik atau metabolic syndrome. Nah, kalau sudah terkena seperti ini, apa yang terjadi? Meskipun orang ini nampak sehat-sehat ya, bisa saja eh, komplikasi penyakit sudah mulai muncul. Dan ada satu data yang cukup mengagetkan. Kondisi bapak-bapak terutama ya, atau ibu-ibu yang sudah tidak menstruasi, serangan jantung itu justru terjadi di prediabetes atau sudah mengalami metabolic syndrome ini ya. Ya, kalau dulu disinggung ya bahwa ibunya penyakit itu adalah diabetes. Ternyata sekarang terus berkembang. Ternyata diabetes itu adalah eh, efek dari sumber masalah itu. Selain diabetes, kemudian ini ya, impaired glucose toleran ini kalau resistensi insulinnya terjadi, kemudian tekanan darah tinggi, obesitas, ada kista atau ada sel abnormal, eh, asam urat, kemudian kanker, dan juga kelainan-kelainan yang lain. Ini adalah akibat dari sumber penyakit, terutama penyakit degeneratif. Ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita cari tahu lagi. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Kita lihat kunci kesehatan utama manusia. Itu kan adanya sistem pencernaan, ditunjang oleh sistem pencernaan yang bagus, dan juga ditunjang oleh sistem sirkulasi darah yang bagus. Nah, kalau keduanya ini bagus, kita nggak akan sakit, ya kita sehat. Oleh karena itu, kenapa kok konsep Karnus mengutamakan lambung? Itu adalah sistem pencernaan. Dan kita tidak bertentangan ya dengan eh, prinsip-prinsip kesehatan yang lama ya. Kita lihat bagaimana eh, sistem transportasi yang bekerja di dalam tubuh manusia. Pak Iwan selalu sering mengatakan bahwa darah adalah transporter. Ya ini, seperti ini videonya. Jadi darah itu terus mengalir dalam bentuk butiran-butiran seperti ini. Ya, kalau misalnya pembuluh darahnya normal tidak apa-apa, tapi kalau sudah terjadi gangguan metabolik, ini bisa seperti ini. Terjadi bottleneck akibat beberapa masalah ya, selain karena pembuluh darahnya kaku, terjadi penyempitan dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian eh, kebetulan kami ini banyak melakukan ini ya, pemeriksaan darah dengan LPA atau live blood analysis. Ternyata pada orang-orang yang diabetes itu seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi darahnya menggumpal, ini adalah butiran eritrosit ya. Kalau dia menggumpal udah bentuknya nggak karu-karuan seperti ini.
Kemudian ada juga trigliserid yang masih tertinggal di aliran darah. Nah, di sisi lain pada orang yang sehat, yang tidak diabetes, atau yang tidak mengalami gangguan metabolik, darahnya seperti ini. Ini nyata ya, ini kami lihat, kami ambil sendiri gambarnya. Jadi kualitas darah yang baik adalah yang tidak menggumpal, jumlah eritrosit atau butirannya ini cukup, kemudian tidak ada kolesterol yang ada di sini. Dia nggak nampak ya, karena sudah dirubah menjadi asam lemak, sudah jadi energi, nggak nampak di sini. Tapi ini masih tertinggal, artinya bahwa perubahan kolesterol jadi energi itu terganggu di sini. Ya, bagaimana darah itu mengangkut nutrisi ya, karena dia sebagai transporter seperti ini. Jadi dia itu kayak bareng-bareng gitu ya. Of life force coursing through thousands of miles of Ya, arteries, ada pembuluh veins, darah and capillaries. arteri yang merah dan juga vena yang biru ya. Those blood vessels carry blood Dan to darah every itu other organ, membawa keeping them nutrisi itu ke seluruh and tubuh. thriving. Tidak boleh terganggu, tidak boleh terlambat. Our red blood Ya, cells kalau yang carry putih ini oxygen adalah and nutrients. kolesterol, Our minyak platelets harus stop bleeding dibentuk menjadi and kolesterol yang help to putih-putih heal seperti our ini. wounds. Kemudian sistem imun Our juga white akan cells bekerja protect us against infection. seperti itu. And the yellow liquid plasma in which they are Ya, suspended yang carries an membawa array of cairan adalah proteins plasma that darah ya. regulate bleeding and clotting. Ya, seperti ini darah. Luar Blood biasa. Nah, sekarang kita visualisasikan bagaimana kalau darah kita tuh menggumpal. Kalau darah kita menggumpal, apalagi ada kolesterol. Kemudian ini gambaran pembuluh darah pada ginjal itu seperti ini efeknya. Kalau menggumpal dan ada kolesterol, otomatis banyak jaringan-jaringan pada ginjal yang tidak tersentuh ya. Jaringan-jaringan pada ginjal itu pasokan nutrisinya terganggu. Makanya banyak yang mengalami nekrosis atau kematian. Namun pada kondisi kalau darahnya itu bagus, tidak menggumpal tadi ya, ini bisa terjaga dengan baik. Gambaran di dalam ginjal. Karena ginjal itu eh, fungsi ginjal itu makin baik ya kalau misalnya posisi darah kita ini seperti ini. Oleh karena itu pada beberapa orang yang diabetes, jangan sepelekan. Meskipun secara gejala itu tidak ada gejala yang nampak. Tubuh terasa fine-fine aja. Hati-hati. Nanti ginjal kita sudah terganggu. Jangan sampai nanti ikut program harapannya sembuh semua. Kalau ginjal sudah terganggu, ini sangat sulit, sangat berat. Dan demikian juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sehat, tolong peliharalah ginjal ini. Dengan menjaga formasi darah seperti ini, maka ginjal kita ini akan sehat dan awet. GFR-nya akan di atas 90. Tapi kalau sudah seperti ini, GFR-nya sudah di bawah 20 saya kira ini. Ini sudah eh, lampu kuning ya, mendekati lampu merah bahkan. Ya, ini pengalaman saya dulu. Saya tadi nemu foto ya. Saya pernah ketemu ada pos rumah itu tahun 2010 kalau tidak salah. Jadi dulu kerjaan saya memang keliling meriksa darah. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih kalau darah menggumpal itu ruginya apa? Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam tubuh kita ini ada pembuluh darah yang besar atau disebut sebagai aorta atau vena. Kemudian ada kapiler, mikrokapiler. Nah, kalau misalnya darahnya gumpal sini, dia tidak bisa masuk semua. Karena dia gandengan semua ya. Nanti dia akan nyungsep di sini, akhirnya mengganggu. Inilah yang menyebabkan kenapa ginjal kita itu mudah rusak kalau misalnya kondisi gula darah itu tinggi. Nah, sekarang kita bahas HbA1c. HbA1c itu apa ya? Jadi HbA1c itu merupakan bentuk hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam darah ya. Hemoglobin itu sebuah protein pembawa oksigen dalam darah, tapi dia terikat dengan gula atau glukosa dan sifat ikatannya ini irreversibel Bapak Ibu. Kalau gula sudah berikatan dengan hemoglobin ini, dia cintanya sampai mati ya. Jadi sampai terjadi pertukaran darah atau
sel darah merah itu mati, ganti baru ini bisa bebas. Dan kita tahu sendiri bahwa nilai HbA1c menurut WHO itu ada 3 kategori, yaitu normal kalau di bawah 5,1%, kemudian dikatakan prediabetes kalau berkisar antara 5,7% sampai 6,4%, dan dikatakan diabetes bila angkanya sudah di atas 6,5%. Dan perlu diketahui, dunia itu cukup miris ya saya kalau lihat ini. Kenapa? Karena dunia itu hanya mentargetkan kurang dari 7% itu sudah bagus katanya gitu. Ini dalam standar WHO. Kemudian ada standar yang lain yaitu dalam bentuk milimol per mol ya. Ini kalau misalnya dikatakan normal itu adalah pada angka 31 milimol per mol. Kemudian dikatakan diabetes itu kalau udah di atas 48. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sekarang kita bahas lagi HbA1c sebagai glikosilate hemoglobin ya. Yaitu adalah proses penambahan molekul gula ke molekul lain. Jadi HbA1c atau A1c, pemeriksaan laboratorium itu mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2 atau 3 bulan terakhir. Ya. Penjelasan sederhananya adalah protein dalam sel darah merah itu membawa oksigen mestinya. Tetapi kalau dia terglikosilasi, ada glukosa yang menempel di dalam hemoglobin, maka inilah yang disebut sebagai HbA1c, dan ini sangat mengganggu sebenarnya. Kita juga cukup prihatin bahwa di Indonesia angka HbA1c itu masih 9% ya. Targetnya adalah tadi ya 7% ya, di bawah 7% sesuai dengan standar dunia. Kita masih kalah dibanding India dan Malaysia. Makanya ini PR untuk kita semua, kita sama-sama belajar. Kenapa kok bisa seperti ini? 9%, bayangkan. Ya, sekarang kita pelajari lagi apa dampak gula terhadap darah. Ini Dr. Eric Berg itu mengatakan bahwa apakah gula itu merusak darah Anda tanpa Anda sadari ya. Betul ya. Jadi pada sel darah merah membuatnya kaku, menghambat suplai oksigen. Makanya orang yang HbA1c-nya itu tinggi, itu Hb-nya juga terganggu. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, infeksi, dan sirkulasi darah yang buruk. Makanya kenapa kok orang yang terkena diabetes itu komplikasinya banyak. Dan kalau kita perhatikan, kita tentu nggak akan lupa ya, apa itu kerja insulin. Jadi sebelum orang itu terkena diabetes, orang itu normal-normal aja Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat hubungan antara gula darah dan insulin yang dikeluarkan. Yang paling kiri ini adalah ini insulin ya. Kemudian yang kanan ini adalah rata-rata gula darah level ya. Ya, kalau gambarnya dia masih di bawah ini, yang paling bawah, ini otomatis insulinnya nggak banyak, irit ya. Tapi semakin tinggi, misalnya katakan saja ini peak level di angka 350 ya, insulin yang dikeluarkan sudah 1000 lebih ini. Padahal insulin itu nggak boleh banyak-banyak dikeluarkan. Dari sini kita bisa berkaca bahwa orang yang masih sehat, kemudian pola makannya terlalu banyak, olahraganya kurang, maka insulinnya itu boros. Termasuk meskipun olahraga ya, kalau makannya berlebihan ya insulinnya bisa boros ini. Cuman dia proses regenerasinya lebih cepat ya kalau pada orang olahragawan. Kalau orang yang tidak olahraga ini repot. Nanti insulinnya keluar banyak sampai terjadi hiperinsulinemia, akhirnya sel beta pankreasnya kelelahan, baru masuk diabetes. Jadi diabetes itu nggak terjadi dalam jangka pendek, dia jangka panjang ya. Nah, pengobatan diabetes umumnya menggunakan ini obatnya banyak ya. Ada golongan biguanid, ada golongan thiazolidinedion, ada alpha glucose inhibitor, dan sebagainya. Ini dokter yang tahu ya. Ini cara kerjanya beda-beda.
Ada yang nanya, ini kok metforminnya 500, kok dosisnya tinggi banget. Sementara golongan pioglitazone itu kira-kira hanya 8 mili. Ini bukan berarti bahwa 500 itu dosis tinggi, bukan. Tetapi karena dia mempunyai efek atau khasiat itu pada angka tersebut. Termasuk juga sulfonylurea, golongan glimepiride, itu juga biasanya rendah ya. Ini yang mudah sekali menyebabkan hipoglikemi. Ini patut diwaspadai. Jadi masing-masing obat itu cara kerjanya beda-beda ya. Nah, tentunya namanya obat ya pasti ada efek samping. Ya, sekarang kita dengar apa pendapat dokter di luar sana tentang pengobatan diabetes. Dikatakan bahwa olahraga dan penurunan berat badan itu masih lebih baik dibanding pengobatan dalam hal pencegahan tapi ya. Kemudian olahraga ditambah penurunan berat badan yang moderat itu menurunkan diabetes sebesar 58%. Sedangkan penggunaan metformin itu hanya 31%. Artinya lebih bagus dengan pola hidup ya, olahraga dan penurunan berat badan ya. Kemudian kalau dulu medis itu selalu menandaskan bahwa diabetes itu hanya bisa dikontrol dengan obat, tidak bisa sembuh. Tapi sekarang belakangan dogma-dogma itu sudah mulai luntur, Bapak Ibu. Ini dari Kanada, jurnal diabetes dari dokter-dokter di Kanada, bahwa dikatakan diabetes itu bisa mencapai remisi, yaitu HbA1c-nya normal tanpa obat. Itu masuk namanya remisi. Kemudian Dr. Lex Erin ya mengatakan diabetes tipe 2 biasanya diobati dengan insulin atau agonis yang lain untuk menurunkan gula darah. Tetapi pengobatan ini hanyalah solusi sementara yang gagal menjawab pertanyaan yang mendalam. Mengapa tubuh tidak mampu memproses glukosa sejak awal ya? Selalu ada sesuatu yang lebih mendalam. Ini masih menjadi hipotesa. Dokter ini beranggapan bahwa karena defisiensi vitamin B kompleks, kemudian karena defisiensi mineral magnesium, hiperkortisol, dan sebagainya ini masih berandai-andai ya. Jadi kemungkinan besar tidak ada proses dalam tubuh yang tidak berpotensi mempengaruhi gula darah. Kemudian oleh pemerhati kesehatan yang lain dikatakan bahwa tidak ada obat di pasaran yang mencapai hasil. Jadi selama 2 tahun diet rendah karbohidrat untuk mengelola diabetes tipe 2 itu justru menunjukkan peningkatan HbA1c. Ya, ini yang sudah dilakukan oleh Karnus ya. Baik glukosa puasa, insulin puasa, penurunan berat badan dan sebagainya itu dapat disembuhkan. Artinya ini harapan yang betul-betul nyata ya. Kalau selama ini di Indonesia kita masih diketawain, di luar sana pun sudah mulai pada berontak ini. Nah, kemudian ini Dr. Eli Joret ya ini dikatakan bahwa dokter ini sendiri belum pernah melihat pasien itu sembuh ya dengan obat ya. Justru melihat banyak pasien itu membaik, sembuh dengan diet dan tanpa obat. Jadi makanan asli itu bukan hanya sebagai solusi, makanan asli adalah obat untuk penyakit metabolik ya Bapak Ibu. Artinya kalau makanan asli ini makanan manusia ya, bukan makanan olahan seperti itu. Kemudian American Diabetes Society sendiri mengatakan bahwa diabetes tipe 2 itu bukanlah hukuman seumur hidup. Anggapan bahwa penyakit ini kronis dan progresif adalah mitos yang membuat orang itu terus sakit. Jadi kayak ditakut-takuti gitu ya. Ya, apa itu HbA1c tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat kondisi HbA1c ternyata bukan hanya berdampak pada diabetes saja. Ternyata HbA1c itu juga berdampak kepada fungsi dari hemoglobin itu sendiri. Kalau misalnya hemoglobin itu terikat dengan glukosa, sifat ikatannya itu irreversibel, Bapak Ibu. Jadi sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi jangan sampai di dalam darah kita ini banyak gula. Tentunya apa? Ya, kita harus
bijaksana dalam mengatur kalori makanan. Kan gula itu berasal dari karbohidrat dan juga dari makanan yang manis-manis. Kalau kita hobi makan itu, hobi minum itu ya sebaiknya diimbangi dengan olahraga. Jadi dalam sebuah penelitian ternyata HbA1c itu yang tinggi itu anemianya juga terjadi anemia ya. Nah ini grafiknya. Kita lihat pada kondisi anemia akibat defisiensi zat besi atau istilahnya IDA, itu dia HB-nya cuma 9,7, HbA1c-nya ini di atas normal ya. Kemudian pada SCA atau sickle cell anemia ini sama. HbA1c-nya cenderung ini ya. Jadi yang ini kan hemoglobin level, ini HbA1c. Jadi HbA1c itu semakin rendah atau semakin di bawah atau pada orang yang bebas diabetes tadi ya, itu hemoglobinnya bisa optimal Bapak Ibu. Baik, kalau tadi kita lihat pandangan umum tentang HbA1c secara luas, sekarang kita perhatikan bagaimana konsep Karnus dalam memandang HbA1c itu sendiri ya. Dikatakan oleh founder kita bahwa setiap kehidupan itu membutuhkan energi, itu saya setuju sekali. Karena kita bisa ngomong, bisa bertemu di Zoom pada malam hari ini, ya kita semua pasti perlu energi Bapak Ibu. Kalau nggak ada energi, saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa dengar juga mungkin Bapak Ibu ya. Dan sumber energi itu adalah dari makanan ya, terutama sel yang dapat makan. Jadi manusia sehat yang energinya kuat, itu akan terjadi kalau sekian triliun selnya yang jumlahnya sekitar 100 triliun sel itu bisa makan. Dan kalau tadi dikatakan oleh para pakar dari luar negeri, oleh para dokter-dokter yang juga kompeten ya, makanan makanan ini ya, real food atau makanan manusia yang asli, itulah yang merupakan obat untuk segala penyakit ya, terutama untuk penyakit degeneratif. Dan di sini sudah digambarkan oleh Bapak Iwan Beni bahwa kalau lihat dari peta kehidupan alam semesta ini ya manusia sebenarnya secara ini ya, secara alami makanannya adalah dari tumbuhan dan dari hewan. Kalau di luar bahan-bahan di luar ini berarti dia bukan real food. Kemungkinan dia malah nggak enak ya kalau disebut makanan palsu itu. Contohnya yang makanan dengan rasa-rasa, tapi bahannya bukan dari kedua hal ini. Jadi kalau kita ingin sehat, algoritmanya ya ini Bapak Ibu. Perhatikan gambar alam ini. Kalau kita melanggar, hati-hati. Itu pasti ada dampaknya. Karena Sang Maha Pencipta sudah menciptakan algoritma khusus. Bahwa manusia itu sudah seperti ini ya hukumnya. Kalau dia melanggar pasti ada akibatnya. Ya ini luar biasa. Karena kehidupan itu kan berjalan kalau matahari sudah mulai muncul. Menembakkan elektronnya kepada stomata daun. Dari sinilah tercipta buah-buahan, sayur, ubi-ubian yang menjadi makanan manusia dan makanan binatang. Dari sinilah manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan normal ya. Kemudian limbah dari kehidupan itu berupa feses dan urin itu adalah makanannya mikroba yang ada di dalam tanah yang kemudian nanti menjadi pupuk dan sebagainya terus berputar setiap hari. Jangan sampai kita menyalahi siklus ini ya. Kalau kita menyalahi, sebenarnya kalau kita sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta, kita boleh dikatakan murtad ya, mungkin bahasa nggak enaknya. Jadi kalau ingin sehat, perhatikan ini penting sekali. Ya, kalau tadi sumber energi itu maksudnya kalau manusia itu sehat, dia harus berenergi. Sering saya singgung bahwa sumber energi itu kalau di tubuh manusia itu banyak ya, dari glukosa dan dari lemak. Tapi keduanya harus bisa dirubah menjadi bentuk monomer ya, baru bisa jadi energi. Kalau dia nggak bisa, ya otomatis kita masuk ke kondisi darurat. Tubuh menggunakan keton dan asam amino.
Kondisi darurat ini bisa berlaku kalau kita puasa, tentunya sementara ya, nggak puasa terus-menerus, atau pada kondisi kita sakit, di mana tubuh gagal memproduksi energi dari glukosa dan asam lemak, maka asam amino dipakai jadi energi. Ini adalah musibah. Jadi energi itu yang benar dari glukosa dan asam lemak. Nah, gambarannya seperti ini ya. Eh, Bakal energinya dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sering saya singgung bahwa lambung itu mengolah nasi atau karbohidrat dan protein menjadi glukosa dan asam amino. Kemudian usus, usus halus itu dia memproses minyak menjadi kilomikron dan menjadi kolesterol dan trigliserid. Kalau seperti ini sudah bisa diupayakan, ini sudah benar. Seperti ini syaratnya apa? Yaitu lambungnya harus bagus. Kalau lambung bagus, maka dia utamanya bisa mengolah atau memproses protein jadi asam amino. Kalau asam amino cukup, maka enzimnya cukup atau berlebih bahkan ya. Dari sinilah ternyata ada keterkaitan. Meskipun kolesterol itu langsung masuk ke dalam darah tanpa lewat lambung, di sini peran lambung secara tidak langsung di sini berperan ya. Jadi enzim lipase yang tersedia ini akan memotong kolesterol atau memecahnya menjadi asam lemak. Asam lemak nanti bisa masuk ke dalam sel jadi acetyl-CoA. Nah, kalau sudah jadi acetyl-CoA dari darah masuk ke sel, baik glukosa, asam amino, dan asam lemak ini masuk ke sel, maka di dalam darah, kalau kita tilik ke belakang, maka sirkulasi darahnya lancar ya, karena lemaknya sudah diurai masuk ke sel, glukosanya masuk ke sel, demikian juga asam amino masuk ke sel. Jadi tidak ada lagi di dalam darah, maka sirkulasi darahnya lancar, dan dari sinilah kita sehat. Kuncinya adalah lambung harus bagus, kemudian asam amino terbentuk dengan cukup, dan enzim cukup. Otomatis asam amino ini penting banget ya. Selain sebagai enzim, dia juga berfungsi banyak ya untuk bahan utama hormon itu juga dari asam amino salah satunya. Ya, itu pada kondisi lambung yang sehat. Pada kondisi lambung yang buruk, satu hal yang tidak diinginkan, yang sulit adalah pembentukan protein menjadi asam amino. Ini sulit sekali. Kenapa? Karena dia syaratnya pH lambung harus di bawah 3,5. Kalau pH lambung sudah di atas 4, ini kesulitan ya. Asam amino nggak terbentuk. Ini musibah ini. Kenapa? Karena kalau asam amino nggak terbentuk, enzim lipase juga jarang atau kurang. Sedangkan dia ditunggu oleh trigliserid dan kolesterol yang masih nunggu di dalam aliran darah untuk dipecah menjadi asam lemak, tetapi gagal. Akhirnya apa? Bahan energi yang dari glukosa aja yang bisa masuk ke dalam sel, tetapi energi yang berbahan dari asam lemak atau dari kolesterol ini gagal. Padahal kekuatannya berbeda sekali. Jadi energi dari lemak dan dari gula ini lebih kuat dari lemak ya. Satu molekul lemak ini kekuatannya 8 kali energi dari glukosa. Nah, kalau misalnya energinya hanya dari glukosa, ya otomatis energi kita lemah. Makanya dari sinilah awal sumber masalah gangguan penyakit degeneratif tadi. Kalau dikatakan ibunya penyakit degeneratif adalah diabetes, dari sinilah kita sudah jelas-jelas masalahnya adalah karena gangguan lambung atau pencernaan yang buruk. Pada posisi kolesterol ini tidak bisa dipecah menjadi asam amino, maka kolesterol ini karena bentuknya besar, dia tertinggal di alam darah. Bagaimana manifestasinya terhadap darah? Ya otomatis sirkulasi darah terganggu. Darahnya menggumpal, banyak kolesterol, seperti gambaran pertama tadi. Akhirnya apa? Semua sistem yang dilalui oleh darah itu akan terjadi gangguan, bahkan bisa terjadi kerusakan. Maka orang yang kolesterolnya tinggi, itu nanti akan terjadi resistensi insulin dan sebagainya. Bukan hanya diabetes, Bapak Ibu. Saat ini yang patut diwaspadai, orang yang terkena diabetes itu risiko terkena kankernya tinggi ya.
Jangan sampai ya itu amit-amit. Oleh karena itu, pada kondisi sehat, perhatikanlah lambung kita harus selalu dalam kondisi optimal. Ya, ini. Dan dari beberapa orang yang sudah kita terapkan dengan cara Karnus, ini hasilnya cukup fantastik ya. Jadi dengan menjaga atau memperbaiki lambung, bukan hanya gula darahnya yang membaik. Ini kan gula darahnya membaik ya dari 204 ke 114. Tetapi BMI-nya membaik. Berat badannya pun juga akan menuju normal. Kemudian lingkar perut, tekanan darah juga turun jauh. Dari 171 ke 119. Ini dari satu orang. Kemudian dari orang yang lain sama. HbA1c-nya juga terkontrol ya di 5,8. Kalau dunia tadi 7%, kita bisa 5,8%. Ya, ini bahkan 4,6%. Sebelumnya ini tadi ya, kita lupa sebutkan. Jadi bukan hanya HbA1c yang harus kita jaga, tetapi tekanan darah, kolesterol, semua harus kita jaga, Bapak Ibu. Dan tidak heran ya, kasus berat seperti ini pun bisa terbebas ya, terbebas dari maut waktu itu. Jadi kakinya bisa sembuh. Sayang ya, Bapak ini tidak melakukan proses remisinya. Jadi waktu sudah merasa sembuh, dia tidak melakukan maintenance. Sebenarnya Bapak ini sebenarnya sudah tidak tertolong ya. Kita cukup prihatin ya. Karena tidak tahu dan tidak pernah mengikuti health talk seperti ini ya. Demikian juga yang ini juga sempat membaik, tetapi kurang sabar waktu disuruh melakukan maintenance. Kalau yang ini, yang ibu ini ya, Ibu Siswati ini masih mau ya mengikuti kita. Demikian juga Pak Garjito, ini masih eksis sampai sekarang. Caranya apa? Yaitu tetap terapkan strategi ya, 6 strategi ini. Yaitu perbaiki metabolisme lambung, rekonstruksi lambung, kemudian lindungi nutrisi sel itu supaya tidak teroksidasi, konsumsilah the real food atau makanan manusia, dari makanan yang dimodifikasi, kemudian kalau memang gulanya tinggi, energinya lemah, itu bisa kita rangsang dengan menggunakan nasi dari beras karnus. Selain itu juga perhatikan pola hidup yang lain seperti berpikir positif, olahraga, cukup tidur dan sebagainya. Selain itu juga berjemur ya Bapak Ibu. Di mana dalam pelaksanaan teknisnya ada 12 langkah ya. Jadi edukasi itu penting sekali. Kenapa? Karena orang diabetes itu masalahnya bukan hanya satu masalah penyakit, tetapi banyak masalah. Karena salah dalam hal pengertian, salah dalam hal makan, salah dalam hal menjaga lambung dan sebagainya. Ada 12 langkah ini yang harus dijalankan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya betul-betul sehat, optimal, dan bisa ini ya, bisa terbebas dari diabetes. Jadi kalau tadi dikatakan ibunya penyakit itu apa, terjawab di sini bahwa ternyata lambung itu adalah ibunya penyakit, dan kalau lambung itu bisa diatasi, maka semuanya ini bisa diatasi sekaligus. Ini sering saya sampaikan di slide-slide saya sebelumnya ya. Bagaimana kalau HbA1c normal itu masuk di mana ya? Jadi tahapan perjalanan penyembuhan diabetes itu ini ya, kita lihat pada diagram ini yang warna merah. Kalau misalnya HbA1c-nya itu masih di atas 5,7%, itu berarti masih fase perjuangan. Nggak usah buru-buru. Mohon untuk sabar dan juga jangan terlalu berprinsip bahwa obat kimia itu tidak baik. Ya. Di sini kita kadang-kadang memerlukan obat kimia, Bapak Ibu. Karena pengobatan diabetes gratis, seperti yang saya tulis dalam 12 langkah tadi ya. Jadi salah satunya adalah mengontrol gula, itu penting banget. Nah, kalau nanti sudah metabolisme tubuhnya sudah mengikuti, otomatis
obat-obat itu bisa turun bertahap, akhirnya kita bebas obat. Nah, pada waktu HbA1c normal tanpa obat, kita masuk di namanya fase lulus ini Bapak Ibu. Inilah pintu gerbang seseorang itu sembuh dari diabetes. Nah, kalau sudah masuk pintu gerbang, jangan keluar lagi. Terus saja di dalamnya. Jadi namanya fase remisi. Jadi menjaga dengan pola hidup yang sudah terlatih selama 4 bulan sebelumnya, itu kita terus melakukan remisi sampai kurang lebih 24 bulan ya. Kalau sudah seperti ini ya nanti otomatis kita terbiasa, dari sinilah kita tidak merasa lagi sakit diabetes. Atau bisa dikatakan quality of life kita udah optimal ya, peak levelnya tertinggi. Dari sinilah kita sembuh sebenarnya. Dan ini sudah eh, disuarakan tadi oleh para dokter dan juga ahli nutrisi dari luar negeri sana tadi ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu dari pembahasan kali ini bahwa HbA1c adalah kondisi gula darah pada 3 bulan terakhir ya, waktu berjalan. Jadi HbA1c ini terjadi karena apa? Adanya glukosa yang berikatan dengan hemoglobin darah dan sifatnya irreversibel. HbA1c semakin tinggi itu semakin mengganggu fungsi darah. Dan tadi ada hubungannya dengan anemia ya, hemoglobinnya menurun. Kemudian HbA1c ini apakah penting? Dia sangat penting. Karena HbA1c ini kalau normal itu menentukan penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 apakah mengalami progres positif atau tidak. Apakah gula darahnya terkontrol atau tidak. Kemudian yang kelima, HbA1c pada angka normal itu menunjukkan bahwa sementara kondisinya sangat baik ya. Dampak komplikasi penyakit lainnya sudah bisa diredam. Jadi pada posisi HbA1c normal itu komplikasinya itu bisa di stop di sini. Kemudian HbA1c pada kondisi pre-diabetes itu nggak boleh disepelekan ya. Karena pada kondisi ini kemungkinan terjadinya resistensi insulin masih tinggi dan komplikasi munculnya penyakit lain itu masih sangat besar. Makanya terus harus remisi itu harus terus dilakukan supaya betul-betul kita bebas. Kemudian HbA1c normal itu juga bukan berarti sudah sembuh, tetapi harus dilanjutkan dengan remisi tadi ya, kurang lebih hingga 24 bulan sampai menjadi suatu habit. Dari sinilah kita bisa bebas dari diabetes. Kemudian dinyatakan kemungkinan besar sembuh adalah jika HbA1c-nya terjaga normal selama 24 bulan tanpa obat. Kemudian HbA1c ini berhubungan dengan kondisi Hb darah, sudah kita singgung. HbA1c turun itu berdampak kepada peningkatan peningkatan Hb menuju normal atau sembuh dari anemia ya. Jadi HbA1c itu seyogianya juga membuat penyakit lain seperti hipertensi, gangguan tulang, kanker, dan lain-lain itu juga resikonya semakin tinggi. Maka HbA1c itu nggak boleh tinggi, Bapak Ibu. Sebaiknya tetap di bawah 5,7% tadi ya. PPGK atau program pendampingan gaya hidup sehat karnus diabetes, program pendampingan gaya hidup sehat hipertensi, dan juga program yang lain adalah program karnus yang menjaga tubuh senantiasa angka HbA1c-nya itu normal. Jadi seperti itu penyampaian kami. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin HbA1c-nya normal, terjaga, kami sudah siapkan beberapa program ini yang saling berkaitan ya, terutama untuk PSDK, dulu namanya PSDK itu kurang lebih sekarang sama ya dengan PPGK. Jadi program pendampingan diabetes, program pendampingan gaya hidup sehat karnus untuk diabetes, untuk hipertensi. Tujuannya kenapa kok produknya hampir sama ya? Ini karena memang fokusnya di gangguan lambung dan peredaran darah sebagai prinsip utama kesehatan tadi. Dari sinilah bahwa kesehatan kita itu akan bisa tercapai secara optimal. Ya, demikian penyampaian kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Iswan.
Baik, terima kasih Pak Sabto, luar biasa sekali ya dari pemaparan materinya. Minimal kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang HbA1c ya, karena selama ini pemeriksaan HbA1c masih merupakan pemeriksaan yang dianggap itu ya, kalau untuk diabetes itu ya seperti golden standardnya ya untuk penerapan diagnostik diabetes karena memang hasil pemeriksaan ini bebas dari itu ya, istilahnya manipulasi obat ya. Kalau misalnya kita mau periksa gula darah puasa atau gula darah acak atau sewaktu itu masih bisa itu ya terpengaruh dengan kita minum obat misalnya. Wah, itu waktu dicek, wah kok bagus gitu ya. Kalau HbA1c ini dia rentang waktunya panjang ya. Jadi menggambarkan kondisi gula darah rata-rata kita pada waktu kurang lebih 2-3 bulan ya, optimalnya di 3 bulan. Nah, itu ya, sehingga hasilnya bisa lebih valid tentunya ya. Oke, baik. Oke, para sahabat Kanu semua, berikutnya saya berikan kesempatan kepada para sahabat Kanu semua untuk bisa bertanya langsung ya kepada narasumber. Saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya langsung, silakan untuk memanfaatkan fitur raise hand. Sebentar. Saya ini semua itu ya, sudah saya buka. Ada yang mau bertanya langsung, Pak Ade Prawita ya, silakan Pak Ade, silakan. Saya berikan kesempatan. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik paparan yang diberikan tadi Pak. Ini masih berkaitan dengan HbA1c ataupun diabetes. Pertanyaannya adalah apakah peranan daripada vitamin D3, vitamin B6 maupun vitamin B12 kaitannya dengan HbA1c ataupun diabetes tersebut Pak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sabto, mungkin bisa diberikan asupan. Baik, Bapak. Jadi vitamin B12 itu memang dia salah satunya adalah untuk membangun atau pabriknya ini ya, sel darah merah. Jadi hemoglobin itu salah satu materinya adalah vitamin B12, asam amino dan sebagainya tadi, terutama asam folat ya. Selain itu juga ada Fe mineralnya dan juga vitamin-vitamin lain itu yang sampai sekarang tetap diperlukan tubuh ya. Itu untuk pembentukan Hb. Kenapa? Karena Hb itu kalau misalnya bentukannya itu sudah sempurna, lengkap, maka dia bisa berfungsi dengan baik sebagai transporter ya. Bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kenapa? Tadi pembahasannya adalah tentang pembangkitan energi. Kemudian kalau sudah dibawa ke seluruh tubuh, selain membawa oksigen juga membawa nutrisi yang sudah dalam bentuk polimer, yaitu berupa glukosa dan asam lemak. Maka baik glukosa, asam lemak itu masuk ke dalam sel, kemudian diproses di mitokondria. Nah, di mitokondria tadilah terjadi pembakaran. Nah, proses untuk kalau di dalam mesin mobil pembakarannya dengan api ya, dengan busi ya. Kalau di dalam tubuh manusia, proses pembakarannya adalah dengan apa? Yaitu dengan loncatan elektron ya, Pak ya. Nah, vitamin D itu dia di situ, dia pemantik loncatan elektron itu. Jadi dia akan memantik terbentuknya NAD, NADH itu. Jadi bisa dilihat di siklus Krebs, nanti bisa dilihat pada presentasinya Bapak Iwan Beni ya. Kalau dia bahas siklus Krebs, disitulah terjadi perputaran elektron. Nah, itulah terjadi energi di situ terbentuk, akhirnya terjadi ATP. Jadi fungsi vitamin D itu untuk mempermudah tubuh membentuk energi dalam bentuk ATP. Kalau yang vitamin B dan lain-lain termasuk juga asam amino itu sendiri, dia berfungsi untuk membentuk hemoglobin sebagai kendaraan yang taktis, bisa membawa semua jenis nutrisi ke seluruh tubuh. Dan di mana pada endingnya
seluruh nutrisi itu nanti akan dimasukkan ke dalam sel, di dalam mitokondria, dari situlah terjadi pembangkitan energi ya. Itu ya. Mungkin Dr. Iswan mau nambahkan, silahkan. Ya memang itu ya Pak Sabto. Memang kita tidak bisa memungkiri peranan dari vitamin-vitamin yang tadi ditanyakan ya oleh Pak Ade Prawita ya. Misalnya ternyata menurut studi itu ternyata kekurangan vitamin D ya. Dalam arti ini kan kita asupannya itu D3 ya Pak Sabto ya. Ternyata korelasinya dengan itu ya sindrom metabolik, terutama diabetes itu ya. Jadi ternyata kekurangan vitamin D itu sebanding dengan meningkatnya angka kejadian diabetes. Ternyata gitu ya, menurut studi itu gitu ya. Ternyata karena memang terkait dengan misalnya itu ya gunanya vitamin D untuk membantu metabolisme ya. Kemudian meningkatkan sensitivitas daripada reseptor insulin ya Pak Ade ya, terutama di otot dan hati. Kemudian juga bisa merangsang ya, memaksimalkan untuk produksi insulin pada pankreas ya. Dan juga salah satunya itu dia memiliki efek antiinflamasi misalnya ya. Sehingga bisa bekerja untuk bisa membantu mengatasi resistensi insulin. Begitu juga dengan vitamin tadi yang ditanyakan Pak Ade, vitamin B6 ya, B12 itu berkaitan dengan metabolisme Pak ya. Misalnya B6 itu berkaitan dengan metabolisme karbohidrat ya, bisa membantu untuk mengurangi radangan ya, stres oksidatif yang ternyata relasinya juga akan bisa menurunkan tingkat kejadian resistensi insulin. Itu penting sekali ya. Terutama juga vitamin B12 ya. Itu kaitannya juga dengan komplikasi kronis ya daripada diabetes ya. Dalam hal ini dia bisa menimbulkan neuropati diabetik. Itu melindungi Pak, sifatnya neuroprotektor. Dan ini memang sangat berkaitan ya semuanya. Dan insya Allah kalau dalam penerapan konsep Karnus fokus pada perbaikan dari nutrisi sel, maka diharapkan semua nutrisi-nutrisi yang diperlukan ini bisa terpenuhi. Dan apabila itu sudah terpenuhi, diharapkan juga proses percepatan penyembuhan diabetes juga bisa lebih optimal dan maksimal gitu Pak Ade ya. Gitu Pak Ade ya, kurang lebihnya gitu ya, melengkapi jawabannya Pak Sabto tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup Pak Ade? Cukup ya? Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi secara langsung, kami berikan kesempatan. Belum ada, kalau belum ada saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat. Nah, ini sudah banyak nih Pak Sabto yang sudah bertanya ini ya. Dari ini Alwi Haifa, Pak Alwi Haifa ya, tanya ini Pak Sabto, kalau HB rendah itu penyebabnya apa dan bagaimana cara jitu untuk menaikkannya HB rendah, dan juga kenapa HbA1c itu harus rata-rata 3 bulan. Nah, ini Pak Sabto silakan diberikan masukan. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Ya. Jadi HbA1c itu perubahannya akan bisa terbaca kalau sudah lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang bahwa cintanya gula dengan hemoglobin itu cinta sampai mati. Jadi begitu gula itu nempel di hemoglobin, dia nunggu terus. Selama hemoglobinnya masih hidup, ya dia nempel terus. Nah, makanya untuk mengetahui bahwa HbA1c ini stabil itu kapan? Bulan. Dengan asumsi bahwa umur darah itu kan kurang lebih umurnya selama 3-4 bulan ya. Tetapi dia nggak langsung serentak tentunya. Jadi sel darah merah itu pergantiannya adalah bergilir ya. Dari 2 bulan sudah bisa terbaca sebenarnya perubahan HbA1c ini. Asalkan ada sel darah merah yang mati ganti baru. Dari situ baru nanti HbA1c-nya itu ada perubahan. Jadi dengan asumsi bahwa seseorang itu HbA1c-nya sudah tinggi misalnya, itu asumsinya seluruh darah merah itu
sudah terkontaminasi dengan glukosa. Tapi kalau misalnya pada pertengahan jalan kita melakukan pola hidup sehat, salah satunya dengan program PSDK, gula darahnya terkontrol, otomatis kalau sudah mulai terkontrol, maka butiran-butiran darah yang baru itu tidak akan terikat lagi oleh glukosa. Dari situlah baru terjadi perubahan. Makanya harus nunggu 3 bulan, Pak. Tapi dalam waktu 2 bulan pun sudah terbaca ya perubahannya. Karena apa? Karena siklus pergantian atau regenerasi sel darah merah itu tidak langsung serentak. Katakan aja jumlah sel darah merah kita itu jumlahnya 5 triliun, maka setiap hari ada yang mati. Mungkin ada sekitar 1.000, 2.000 mati. Begitu seterusnya sampai akhirnya total semuanya itu darahnya itu berganti itu kurang lebih 4 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab hemoglobin turun ya atau anemia itu banyak. Yang jelas ada tipe-tipe karena kekurangan Fe. Jadi Fe itu yang mengikat adalah hemoglobin atau protein. Kalau misalnya di dalam hemoglobin itu proteinnya terikat dengan gula, yaitu dia nggak bisa mengikat Fe. Kita makan bayam misalnya, Fe-nya bablas berarti. Ya, itu. Kemudian yang kedua, Hb rendah itu dipengaruhi oleh pabriknya ya. Jadi pabriknya darah itu kan di sumsum tulang belakang. Tetapi ada promotornya. Promotornya kapan Hb kita atau sel darah merah kita ini diproduksi, dia tergantung dari namanya eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Seperti diketahui kalau misalnya ya energi kita kurang. Orang yang HbA1c-nya tinggi tadi itu otomatis energinya kurang ya Pak. Padahal ginjal itu supaya bisa produktif menghasilkan eritropoietin, dia energinya harus cukup. Itu dari sisi ginjal. Kemudian dari sisi lain ada namanya megaloblast ya. Jadi darahnya itu membesar. Ternyata dia kekurangan, yaitu kekurangan ini ya, kekurangan asam folat salah satunya itu. Kalau dia kekurangan asam folat, ya dia Hb-nya rendah. Dan kekurangan asam folat itu biasanya dari mana? Karena ada gangguan lambung. Jadi supaya Hb darah itu normal, lambungnya harus bagus, asupan nutrisinya juga harus komplit, ginjalnya berenergi, tubuh berenergi, itu selesai seperti itu. Demikian Dr. Iswan, makasih. Iya. Itu ya Pak Alwi, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Jadi saya sedikit menjawab, menambahkan memang banyak ya Pak Sabto ya penyebab untuk Hb rendah ya. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Sabto itu pabriknya yang bahannya kurang ya, tadi eritropoietin, kemudian juga unsur-unsur komponen penyusunnya yaitu Fe dan sebagainya itu menunjukkan bahwa terjadi secara umum simpulannya terjadi malnutrisi. Tapi ada penyebab lain juga, misalnya karena loss juga pendarahan itu juga bisa ya Pak Sabto ya. Baik pendarahan yang terlihat Ya, maupun yang tidak terlihat tersembunyi itu juga bisa ya di dalam tubuh kita, sehingga tiba-tiba terjadi anemia atau Hb-nya turun ya. Ya. Tadi itu karena penyakit kronik juga bisa seperti yang tadi disampaikan Pak Sabto, karena berbagai hal penyakit kronis, dan juga ternyata parasit juga bisa Pak Sabto ya. Ya, betul. Karena misalnya ada itu kasus kecacingan itu ya, nah itu ya cacing. Ya, itu ternyata orangnya seger buger tapi Hb-nya rendah Pak Sabto karena terjadinya secara pelan-pelan ya, perlahan. Itu ada kasus seperti itu ya, dan semuanya memang itu ya related ya tadi itu Kalau baik. cancer kan juga biasanya Hb-nya turun ya Dok. Nah, apalagi kanker ya, apalagi yang memengaruhi secara metabolisme ya, secara tubuh secara keseluruhan juga ya akan terus akibat pengobatan juga bisa ya Pak Sabto ya, karena kemoterapi misalnya ya, karena menyerang DNA, akhirnya semua ya tubuh kita terpengaruh, termasuk untuk darah juga akhirnya karena pabriknya terserang akhirnya juga mengalami anemia tentunya. Jadi
penyebabnya banyak ya. Pak Ayu dijelaskan satu-satu, karena itulah apabila kita mengalami HbA turun atau anemia, kita harus melakukan evaluasi yang menyeluruh ya untuk menentukan penyebabnya apa. Karena ini terkait dengan ketepatan penanggulangannya ya Pak Sabto ya, sehingga lebih Ya. tepat, sehingga nanti bisa ditangani dengan lebih tepat dan akurat, sehingga penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada, ini sudah ada yang minta ini mau bertanya ini Pak Sabto, yaitu Bu Putri ya. Saya berikan kesempatan, ini mau diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan Bu Putri, saya berikan kesempatan. Iya, terima kasih Pak. Ya. Selamat malam. Iya, saya Putri dari Jakarta. Ya. Saya tahu Karnus dari Bapak Suwargiono yang di Denpasar. Beliau tidak bisa hadir, Pak. Begitu. Oke. Ya. Nah, ketika saya mendengar Karnus ini, memang saya punya dulunya riwayat lambung, Pak, waktu SMP. Dan setelah itu terakhir itu saya ngecek HbA1c saya di bulan Juni. Itu hasilnya itu bulan Juni kemarin ya Pak, itu 5,4. Dan yang paling intinya yang paling parah itu vitamin D saya Pak. Itu hanya 9,2. Rendah sekali vitamin D-nya Iya. gitu. Nah, terus bulan ini pun juga saya mengalami seperti kayak mual gitu, kayak ya pernah menderita kayak sakit lambung seperti gitu, seperti Ya. itu. Nah, yang mau saya tanya itu, saya itu tertarik dengan nasinya Karnus, Pak. Ya. Karena kan saya sudah lama dari 2017 sampai sekarang tidak makan nasi gitu. Tapi kecenderungannya itu dari sejak pandemi sampai sekarang itu saya sukanya makan roti gandum. Tapi Ya. itu sangat jarang. Nah, di situ saya kok tertarik dengan Kang Yah, namanya kangen nasi ya, Pak. Terus juga mau makan nasi yang biasa itu takut gitu, karena kan saya tahu bahwa nasi itu kan gulanya tinggi gitu. Ya. Akhirnya saya pilih makan nasi putih telur atau Fukumi. Kalau sekarang ada Fukumi ya, Pak gitu. Ya. Nah, di situ kok semakin kayak apa ya, ngerasain lambungnya itu sakit gitu loh. Nah, saya kok penasaran, pengen cobain apa beras Karnus. Nah, yang mau saya tanya itu kalau untuk saya sendiri dengan vitamin D yang rendah, terus saya juga pernah menderita sakit lambung, tapi HbA1c saya itu 5,4. Nah, sehari itu boleh makan berapa gram beras Karnus gitu, Pak. Terus makannya itu di jam berapa aja gitu. Ya Baik. itu aja sih, Pak. Terima Ya, terima kasih. kasih Bu Putri pertanyaannya. Silakan Pak Sabto untuk diberikan asupan. Ya. Ini Bu Putri, banyak ya yang beranggapan seperti itu, bahwa gula itu jahat ya. Saya nangkapnya kok seperti itu. Betul enggak? Jadi, Iya, Pak. iya kan? Jadi gula itu enggak jahat, Bu. Justru gula itu diperlukan untuk energi awal. Kalau kita punya mobil, sebelum mobil itu mesinnya jalan, pasti kita start dengan aki, strom dari aki itu. Untuk start, baru mobil itu mesinnya jalan. Sama di tubuh kita tuh juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita kekurangan gula. Kalau misalnya kita kekurangan gula atau glukosa ya, baik dari gula pasir ataupun dari karbohidrat, roti, nasi, dan sebagainya, itu siapa yang menggunakan itu? Kalau di mobil itu aki, kalau di tubuh manusia itu adalah liver. Nah, liver itulah yang dia akan memproses, tapi sebelum dia memproses, dia juga perlu strom. Stromnya dari gula itu, dari glukosa. Dan disinilah menariknya di Karnus, hal-hal yang semula itu tertutup, terbuka semua. Awam mengatakan, oh sebelum senam, sebelum aerobik, makan buah. Karena di buah sudah ada gula. Ternyata salah kaprah itu. Orang yang olahraganya kuat, tidak makan gula, hanya makan buah, justru livernya bengkak. SGBT, SGOT-nya bisa naik, nggak karu-karuan. Nah, itu yang harus dikoreksi. Jadi kalau pembahasannya Mbak Putri ini tadi,
menurut saya kalau dari diabetes itu sudah jauh ya, karena HbA1c-nya itu 5,4%. Padahal gula tadi kan di atas 5,7 ya. Nah, yang membuat sakit adalah pembangkitan energimu yang kurang. Vitamin D atau vitamin D3 itu tadi kan saya istilahnya untuk gampangnya, kalau di mesin mobil atau motor, pemantiknya adalah busi. Kalau businya mati, mesin tidak jalan kan, di start gitu ya. Kalau waktu kita masih SMP, SMA itu kan kita banyak menggunakan motor tua dulu kan, businya itu mati, dibersihin, hidup lagi. Jadi penggantinya busi itu adalah vitamin D. Dan angkanya kalau bisa harus di atas 30. Itu baru aman. Kalau ingin betul-betul sehat ya vitamin D-nya di atas 100. Makanya kalau kita sudah mengenal konsep-konsep yang baru seperti ini, bahwa kesehatan itu adalah ditentukan oleh pembangkitan energinya sejauh mana gitu ya. Kalau pembangkitan energinya kecil ya kita mudah sakit. Kalau tadi mual, kemudian eh, merasakan mual, itu berarti ya lambungnya sudah terpengaruh itu Mbak Putri. Terus kalau misalnya kita nggak makan nasi, hanya makan protein, kenapa kok lambung kita nggak nyaman ya? Jadi sebenarnya manusia itu secara kodrati, manusia itu kan omnivora ya, dia makan segala kan. Jadi sebaiknya sampai sekarang itu saya kira 4 sehat itu masih berlaku ya. Setiap kali makan harus ada karbonya. Kenapa? Karbo itu kalau masuk ke dalam lambung, dia bisa menjinakkan asam lambung itu. Akhirnya jadi glukosa. Dan tidak terlalu, asam lambungnya tidak usah terlalu keluar banyak. Karena kalau sudah merasa kenyang, asam lambung nggak keluar. Jadi makanlah makanan yang mengenyangkan. Itu ada benarnya ya. Bedanya kalau makan protein, itu juga memang kenyang, tetapi ingat bahwa pada waktu protein masuk ke dalam lambung, maka reseptor gastrin kita akan bekerja. Jadi beda, kalau yang masuk itu karbohidrat, asam lambung yang keluar itu normal-normal aja. Tapi kalau yang masuk itu protein, asam lambungnya bisa lebih itu. Kalau nggak percaya, bangun tidur, makan putih telur aja. Bandingin makan putih telur dengan makan eh, telur yang ada nasinya, pasti beda rasanya. Kenapa? Karena pada waktu ada protein masuk, lambung itu atau tubuh itu secara otomatis dia akan merangsang ini ya, koen koenzim yang namanya pepsinogen, itu akan dirangsang menjadi pepsin supaya dia bisa memecah protein jadi asam amino. Lah pepsin ini akan menambah agresivitas dari HCl atau asam lambung. Maka kalau kita pagi-pagi makan protein tanpa karbo, ya lambung kita bisa terganggu. Karena apa? Agresivitas HCl ini terlalu tinggi. Kalau misalnya lambung kita ini lapisan mukosanya lemah, kita kurang olahraga dan sebagainya, aliran darah kita juga jelek, maka terjadi ketidakseimbangan, lambung kita bisa terkena. Jadi seperti itu, Mbak Putri atau Bu Putri. Untuk itunya Pak Sabto, untuk Apanya? tadi untuk beras karnus itu berapa gram yang disarankan, lalu cara mengkonsumsinya, waktu konsumsinya kapan itu Pak? Masih belum itu Pak. Kalau untuk beras karnus, karena Bu Putri ini kan tidak diabetes ya. Iya, tidak, Pak. Satu saset untuk 1 hari pun rasanya kalau aktivitasnya tinggi masih kurang ya. Jadi beras karnus itu boleh 1,5 saset kalau beras karnus semua. Tapi karena nggak diabetes sebenarnya, supaya nggak terlalu, supaya hemat ya, boleh dicampur dengan beras putih. Yang penting bahwa asupan kalori setiap hari itu kita menggunakan kalori standar, yaitu 2150 kilokalori per hari. Lah 2150 kilokalori ini bisa kita ambil dari masing-masing menu ya. Kalau karbohidrat misalnya 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Dari situ kita bisa hitung. Kemudian lemak
itu menghasilkan 9 kilokalori. Protein sama dengan karbohidrat dan gula yaitu 4 kilokalori. Jadi kalau misalnya katakan aja gulanya karbohidratnya itu 500, berarti kali 4 sudah 2000. Jadi kebanyakan itu ya. Karena masih ada tambahan kalori dari yang lain kan. Jadi sebaiknya ya rata-rata karbohidrat yang masuk itu kalau misalnya kita ingin standar dengan asupan 2150 kilokalori, kurang lebih karbonya sekitar 300 maksimalnya per hari. Kemudian lemaknya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena untuk mengolah lemak itu paling ribet. Yang paling banyak adalah protein. Jadi lemak itu selain paling ribet, juga dia akan menyebabkan kelebihan kalori dalam tubuh kita ini akan bermasalah ya. Jadi gulanya tetap dibatasi, proteinnya boleh agak banyak, lemaknya juga sangat dibatasi, tapi jangan lupa lakukan yang lain, yaitu kewajiban untuk menjaga tubuh itu apa? Yaitu olahraga atau nggak boleh malas gerak, kemudian cukup tidur, kemudian kendalikan stres supaya kortisol kita ini terjaga, demikian juga berjemur. Nah, sebenarnya untuk memenuhi vitamin D ini yang paling bagus adalah berjemur ya. Jangan minum vitamin D3 suplemen selama kita nggak kepepet. Kenapa? Kalau kita minum vitamin D3 itu tubuh kita juga bingung ngaturnya gimana. Meskipun sudah dicampur dengan K2 yang lebih aman ya. Karena kalau vitamin D3 suplemen ini efeknya bisa terjadi kalsifikasi. Nanti pembuluh darahnya bisa lebih mudah kaku ya. Kalau terjadi kalsifikasi, resiko jangka panjangnya bisa hipertensi nanti. Tapi dengan berjemur, risiko seperti itu sudah diatur otomatis oleh tubuh tidak akan terjadi. Syaratnya supaya vitamin D3 dari berjemur ini optimal masuk ke dalam tubuh kita, pada waktu kita berjemur ya sebaiknya dengan jangan berpakaian yang terlalu tertutup. Kalau di private sendiri ya kayak turis-turis orang-orang bule itu cuman pakai baju minim gitu ya. Dan harus langsung ya, jangan kok di dalam rumah pakai kaca bening itu pun tidak bisa. Harus kena langsung sinar matahari, paling bagus antara jam 10 sampai jam 1 siang kurang lebih selama 15 menit. Dan ada satu catatan, kalau kita ingin mendapatkan vitamin D ini dari matahari, jangan sampai kita mengkonsumsi obat-obatan golongan statin ya. Karena kalau vitamin D ini dari provitamin D menjadi vitamin D itu modalnya adalah dari kolesterol yang ada di dalam tubuh. Kalau kita minum statin atau minum metformin itu juga terganggu. Pembentukan vitamin D-nya terganggu. Seperti itu Bu Putri. Iya. Tapi dengan vitamin D9 itu untuk minimal untuk menggeser ya supaya normal, apakah perlu suplementasi Pak Sabto untuk sementara saja, setelah itu kemudian di Ya. maintenance dengan berjemur bagaimana? Ya, karena angkanya 9 ya, jauh Iya di bawah 9. 30. Iya, Ya, jauh sekali. sebaiknya konsumsi vitamin D ya. Memang saya lihat dari aturan vitamin D itu 10.000 per hari pun tidak apa-apa ya. Bahkan sampai 100.000 international unit ya. Tapi ya, kita jangan terlalu percaya itu deh. Sedangkan yang ada di pasaran itu kan rata-rata kan 5.000, 10.000 ya. Dan kalau sudah konsumsi itu, sambil konsumsi tentunya juga sambil berjemur. Dan rajin-rajinlah untuk melakukan pengecekan kadar DOH25 ya dok ya. Kalau sudah di atas 30, ya sudah saatnya untuk menghentikan, diganti dengan berjemur. Dan dilakukan evaluasi terus. Iya. Sementara saja Bu Putri untuk bisa dibantu ya dengan konsumsi vitamin D3 tadi seperti disarankan Pak Sabto juga bisa dikomunikasikan dengan K2. Bukan untuk jangka panjang tapi minimal untuk mengerek ya untuk ke arah minimal 30 dan kemudian di maintenance ya. Maintenance-nya dengan cara berjemur tentunya ya. Paling bagus ya paling
bagus untuk jamnya berjemur yang untuk mendapatkan ultraviolet B tentunya yang akan merubah provitamin D menjadi vitamin D itu di jam 10 ya sampai jam 1 siang. Nggak usah terlalu lama ya, mungkin 5 sampai 10 menit saja asalkan dilakukan setiap hari ya. Nggak boleh juga terlalu lama karena nanti bisa terbakar dan malah berbahaya tentunya. Gitu ya. Bu Putri, Iya. semoga bisa menjawab juga untuk yang lainnya karena penting sekali nih vitamin D untuk metabolisme juga ya, imunitas dan semuanya ya untuk proses yang positif dan metabolisme positif di dalam tubuh kita. Oke. Baik, Iya. Ya, terima berikutnya kasih, Pak. oke, baik terima kasih Bu Putri. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini dari eh Pak Kayin Fauzi ya, Pondok Mantau. Selama ikut program Karnus berapa menit jarak minum obat diabetes sebelum konsumsi AG Pak Sabto? Oke, silakan Pak Sabto. Ya, kalau konsumsi AG itu boleh ya berdekatan ya. Yang diberi jarak hanya konsumsi AT ya. Jadi AG itu kan sifatnya dia melapisi lambung ya. Jadi tidak terlalu menyerap. Jadi konsumsi AG dulu mungkin cukup jarak 5 menit, 10 menit tidak apa-apa. Minum obat, baru nanti habis itu sarapan. Setelah sarapan selesai, kasih jarak 30-60 menit baru AT. Begitu ya, Dr. Iswan ya. Oke, baik ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Fauzin. Berikutnya dari Firsa. Ya, izin bertanya, lebih baik mana nilai HbA1c 5,3 dengan 3,8 berkaitan dengan kesehatan jantung. Jika sudah konsumsi Karnus, apa itu sudah cukup atau perlu minum seperti vitamin B12, asam folat, atau vitamin lainnya? Terima kasih. Silakan, Pak Sabto. Ya, terima kasih. HbA1c itu adalah menggambarkan ketersediaan gula dalam darah juga ya. Jadi pengertiannya kalau HbA1c di bawah 4 itu sudah termasuk gulanya kurang sebenarnya. Kalau di sini dari angka 5,3 dan 3,8 ya lebih bagus yang 5,3. Tapi kalau ditanya lagi yang paling bagus mana ya itu kurang lebih pada HbA1c sekitar 4,5 atau 5 itu yang paling bagus sebenarnya. Kenapa? Karena jantung itu energinya besar. Dan jantung itu kan mendapatkannya energi kan dari ATP ya dok ya. Oleh karena itu supaya energinya ini nggak kurang ya HbA1c nggak boleh terlalu rendah. Kalau HbA1c-nya terlalu rendah nanti penyediaan energinya kurang nanti jantung tekor. Dan itu bisa dilihat kalau misalnya kadar kreatinnya tinggi, itu berarti dia sudah menggunakan baterai cadangan itu. Yaitu dalam hal jantung ya. Jadi saran saya HbA1c-nya ya tetap di bawah 5,6, tetapi jangan di bawah lagi 4. Jadi di atas 4. Kemudian jika sudah konsumsi nutrisi Karnus, tentunya konsumsi nutrisi Karnus itu kan makanan tambahan utama. Masih ada makanan utama yang dikonsumsi ya, yaitu ada nasi, protein dan sebagainya. Itu kalau sudah dirasa gizi kita sudah lengkap, jadi tambahan suplemen vitamin itu sebenarnya tidak perlu. Termasuk juga asam folat. Asam folat itu adalah protein yang bisa disediakan oleh lambung yang benar. Kalau lambungnya sudah dikoreksi, sudah benar, ya asam folat tidak perlu. Demikian juga vitamin suplemen ya, karena kita nggak tahu dia diproduksi dari bahan apa. Kadang-kadang bukan the real food tadi ya. Itu nanti tubuh itu bingung ya Pak. Dengan pola makan yang real foodnya tadi yang lazim, tapi jangan lupa juga tidur cukup, tidak malas gerak dan sebagainya, nanti tubuh akan sudah mengatur sendiri itu. Dan yang jadi masalah memang kita kadang-kadang itu aktivitas kita berlebihan ya. Misalnya kerja 8 jam, ternyata kita kerjanya 12 jam. Olahraga misalnya cukup 30 menit, keasikan jadi bisa sampai 2 jam misalnya. Nah, dari situlah kadang-kadang kita tekor. Bukan karena masalah kekurangan vitamin sebenarnya, karena kita sudah melampaui batas.
Jadi tetap bahwa kalau kita menginginkan vitamin yang baik adalah dari the real food tadi, dari makanan kita sehari-hari yang tanpa perasa, pewarna maupun pengawet. Ya, itu jawaban saya, Dr. Rizwan. Iya, jadi penting sekali ya Pak Sabto gini, makanan yang berkualitas ya, dalam artian makanan yang bergizi, mengandung semua unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh, jumlahnya cukup, lambungnya bagus ya, Ya, antioksidanya cukup. Nah, itu bagus Pak Sabto ya. Akan bisa memenuhi semuanya ya. Jadi mungkin nggak perlu suplementasi segala macam ya, kalau misalnya sudah tadi itu 3 faktor tadi sudah terpenuhi ya Pak Sabto ya. ya, Iya, karena ini related dengan ini nih ya, HbA1c 3,8 ini terlalu rendah ini ya. Jadi ya. jangan-jangan tadi seperti katanya Pak Sabto, energinya kurang, jantungnya terpengaruh, wah bisa berpengaruh sama kerja jantung, ini akan melemahkan kerja jantung tentunya. Dan ini juga termasuk kondisi yang fatal sekali ya. Jadi harus segera ditingkatkan tentunya ya. Gitu ya, Ya. Firsa ya. Oke, berjalan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Aris Arianto. Selamat malam Pak Sabto, mau tanya soal rendah limfosit. Apa penyebabnya? Wah, limfosit Pak Sabto. Ya, ini kan sistem Limfosit imun ya, rendah. limfosit ya, sel darah putih. Ya, kalau limfosit rendah itu banyak. Biasanya karena virus itu limfositnya rendah ya. Jadi ada infeksi virus, disitulah limfosit itu banyak terpakai sehingga dia akhirnya limfositnya rendah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lain memang karena ada kelainan di sumsum tulang belakang, mungkin ada sel abnormal di situ atau bagaimana, limfositnya rendah. Nah, bedanya kalau infeksi virus dengan infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri itu kan leukositnya yang tinggi atau rendah, tapi limfositnya biasa-biasa. Tapi kalau infeksi virus, limfositnya rendah. Itu setahu saya seperti itu ya. Betul nggak, Dokter Rizwan? Ya, ya itulah. Saling terkait memang. Oke, Oke, dilanjut Oke. Pak Sabto. Ya, jadi karena virus itu kebanyakan. Iya. Ya banyak itu sih Pak ya, Pak Sabto ya, banyak hal yang bisa menyebabkan limfosit rendah ya. Tadi itu seperti disebutkan Pak Sabto, virus, infeksi bakteri juga bisa Pak Sabto yang berat ya, malnutrisi, ya itu juga bisa. Seperti yang Ya. disyarat eh, tadi jawab Pak Sabto, gangguan sumsum tulang, wah itu bisa, apakah bisa? Ya sangat bisa sekali ya. Itu gangguan sumsum tulang ya. Itu penting sekali untuk eh, ditangani tentunya dan banyak sebab-sebab yang lain ya. Misalnya juga akibat mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu juga bisa ya. Kemudian mungkin akibat penyakit-penyakit tertentu itu juga bisa ya, berkaitan, ini adalah kondisi sekunder ya, diakibatkan oleh kondisi primer penyakit lain juga bisa gitu ya, penyebabnya banyak Pak Aris Arianto dan harus diteliti penyebabnya apa dan kemudian ditanggulangi. Saya kira dengan penerapan konsep Karnus yang benar, kondisi seperti ini insya Allah bisa ditangani ya Pak Sabto ya. Bisa. Ya. Bisa. Bisa. Dengan limfosit itu. Ya gitu ya Pak Aris Arianto ya, karena memang terkait dengan sistem metabolisme juga ya, apalagi darah. Kalau semuanya baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa nutrisi terpenuhi ya, makanan cukup berkualitas, lambungnya bagus, antioksidannya cukup, insya Allah semua kondisi terutama yang berkaitan dengan nutrisi sel akan baik. Nutrisi sel baik, maka organ-organ juga baik tentunya, dan diharapkan semua sistem termasuk sistem darah ya yang di tubuh kita juga akan ikut baik tentunya. Gitu ya Pak Aris Arianto, semoga menjawab ya pertanyaannya. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Kayen Fauzi dari Pondok Mantau ya. Nah, apakah kapsul vitamin K2 dan D3 diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes? Pak Sabto, silakan. Baik. Sekali lagi, kalau misalnya kadar vitamin D kita dengan pemeriksaan D25OH itu kurang dari 30, ini boleh. Kenapa? Karena memang
Kalau di bawah 30 itu sangat riskan, kita mudah sakit. Itu vitamin suplemen ini membantu ya. Tapi kalau angkanya sudah di atas 30 ya lebih baik berjemur ya Pak. Karena untuk jangka panjang penggunaan vitamin D3 ini efek kalsifikasinya sangat besar. Nanti dampaknya bisa pembuluh darah kaku, hipertensi dan sebagainya. Jadi sebaiknya boleh dipakai kalau kadar vitamin D kita kurang dari 30, tetapi stop kalau sudah di atas 30. Apalagi sudah di atas 100, wah itu sudah sangat sehat itu. Iya. Jadi juga harus rutin ya periksa minimal kalau dalam masa terapi gini berarti kurang lebih sebulan sekali terapi untuk memantau ya progresnya ya. Periksa vitamin D 25OH ya di lab. Nah, nanti kalau seperti yang disarankan Pak Sabto tadi sudah kurang lebihnya rata-rata kurang lebih di angka 30. Nah, bisa di skip langsung untuk rutin berjemur tadi ya pada jam-jam tertentu tadi ya Pak Kayin ya. Oke, baik. Semoga menjawab. Dari Pak Ayub Novi. Ya, Pak Ayub. Nah, ini usianya 62 tahun ya. Nah, ini ya GFR-nya ya 68 ini ya. Nah, ini ya. GFR-nya 68. Sudah 7 tahun tidak makan nasi dan skip gula asli. Maksudnya gula pasir ya, gula pasir nggak mengkonsumsi. Ya, bagaimana menaikkan fungsi ginjal ya, GFR-nya kepingin naik Pak ya, agar mendekati standar. HbA1c-nya sudah bagus ya 5,4. Ya, silakan Pak Sabto. Ya. Kalau dari habitnya Bapak Ayub ini tidak makan nasi dan skip gula asli, ini Bapak ini pembangkitan energinya lemah. Ya bisa dimaklumi kalau GFR-nya ini di bawah 90, 68 ya. Jadi fungsi ginjal itu akan sangat bagus kalau pembangkitan energi yaitu pembentukan ATP-nya itu cukup. Dan perlu diketahui bahwa untuk pembentukan ATP itu untuk energi awal dia menggunakan gula atau karbohidrat. Oleh karena itu supaya baik, saran yang lebih bijak ya Bapak ikut aja program PPGK Karnus ya. Ini kan arahnya ginjal, berarti ikut ke program yang hipertensi Pak. Meskipun Bapak nggak hipertensi, tapi ini ada kaitannya di sini. Jadi nanti akan diatur pola makannya, rekonstruksi lambungnya dan sebagainya. Bapak ikuti saja selama 1 bulan dulu. Nanti sambil dievaluasi ya. Dari sinilah bahwa harapan kita untuk meningkatkan ini ya pembangkitan energi itu akan lebih cepat. Kenapa kok harus dengan PPGK Karnus? Karena ada beras Karnus itu mempercepat banget ya karena dia mengandung niacinamide itu akan mempercepat pembangkitan energi dalam tubuh. Nah dari sinilah nanti kita bisa berkejaran dengan waktu ya, apalagi Bapak ini usianya sudah di atas kepala 6 ya. Makanya kita harus berikan suatu rangsangan yang sifatnya itu alami, baik ya. Saya kira dengan ikut PPGK itu nanti bisa ini diperbaiki ini. Kuncinya di pembangkitan energi. Itu jawaban saya Pak Isman. Iya ya, untuk kondisi ini saya sarankan untuk Pak Ayub segera ya untuk penerapan konsep Karnusnya ya Pak Sabto ya, jangan ditunda-tunda karena penyakitnya akan progres ya. Minimal target kita adalah penyakitnya sementara berhenti dulu ya, sambil kita secara bertahap untuk memperbaiki kondisinya. Tentunya gitu ya. Seperti yang disarankan tadi, disarankan untuk Pak Ayub untuk mengikuti program PPGK ya. Bisa hipertensi seperti yang disarankan Pak Sabto tadi atau bisa diabetes ya sama ya. Nanti diarahkan dan kami menganjurkan untuk sesi konsultasi ya dengan Dr. Karnus dan juga health advisor untuk bisa mendapatkan pengarahan ya tentang kondisinya karena memang kondisi ini adalah kondisi khusus yang tentu saja nanti membutuhkan pengarahan secara khusus juga ya supaya nggak salah karena memang berkaitan dengan kondisi ginjal yang sudah mulai menurun Pak Ayub ya supaya tidak salah. Bagaimana caranya ya? Bisa langsung menghubungi
Mitra Karnus ya yang mengajak untuk join pada acara ini. Langsung tanya saja ya, nanti akan diarahkan oleh beliau-beliau. Atau bisa juga menghubungi hotline Karnus Care di mana di 0821 4586 1240 ya. Untuk informasi, konsultasi maupun pendaftaran program bisa menghubungi langsung hotline Karnus Care di 0821 4586 1240 ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Pak Ayub. Langsung saja karena membutuhkan penerapan konsep Karnus yang intens tentunya. Oke, baik ya, semoga Ya, menjawab. baik, terima Berikut kasih Pak ya, untuk sama-sama Pak informasinya. Ayub. Ya, berikutnya dari Bu Elia Fatmi, Pak Sabto. Bolehkah atasi DM tipe 2 tanpa obat dengan intermittent fasting ya, IF? Low carbo plus program Karnus. Nah, itu kombinasi itu. Karena tidak bisa minum obat metformin dan glimepirid. Jika harus minum obat, apa jenisnya yang tidak bikin gemeter? Nah, silakan Pak Sabto untuk diberikan asupan. Jadi gemeter itu biasanya terjadi hipo ya. Kalau terjadi hipo berarti obatnya kebanyakan itu. Makanya coba lebih intens dikonsulkan aja ke HA atau ke dokter, nanti dibuka. Obat yang bisa membuat gemeter itu biasanya glimepirid ini. Kemungkinan glimepiridnya terlalu kebanyakan dosisnya ya. Coba nanti kita atur. Yang jelas boleh atau tidak menggunakan IF plus diet low carbo plus program Karnus itu adalah kita lihat dulu pada waktu tidak diberikan obat itu gula darahnya berapa. Kalau gula darahnya 300 ya nggak bisa dengan IF dan low carbo plus program Karnus itu nggak bisa. Nanti tingkat kerusakannya lebih cepat daripada tingkat perbaikannya, malah nanti tambah mundur penyakitnya nanti, tambah parah. Jadi ya langkah pertama adalah berapa gula darahnya, baik gula darah puasa maupun gula darah acak, tanpa obat sama sekali. Dari situ nanti kita bisa kita runut. IF boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu ekstrim ya. Tadi sudah saya jawab juga di grup, IF 10 jam. 10 jam itu makan malam terakhir jam 9, jam 8 sudah sarapan. Itu kalau IF yang 10 jam. Tapi yang lainnya tetap makan itu 3 kali sehari ya. 3 kali sehari makan besar dan 2 kali extra feeding. Jadi makan itu sering aja nggak apa-apa. Tapi jumlahnya jangan banyak. Kenapa? Karena untuk menyembuhkan diabetes itu sendiri kita perlu energi yang besar. Untuk membuat resistensi insulin itu membaik, kita perlu energi. Oleh karena itu makan itu harus sering, tetapi makanlah yang bijak. Dalam hal ini adalah tetap kita gunakan low carbo, tapi tinggi protein dan juga rendah lemak. Di samping juga program yang lain apa, yaitu perbaikan atau rekonstruksi lambung dan menjaga kualitas darah itu bebas dari proses oksidasi dan sebagainya. Jadi seperti itu jawabannya. Ya, jadi makan tetap harus berkualitas ya, mengandung semua unsur gizi ya. Jadi jangan satu dikurangi langsung no karbo misalnya sama sekali ya. Istilahnya no karbo better misalnya daripada low karbo misalnya nih ya. Nah, Bahaya itu kalau kita low karbo, kemudian tubuh menggunakan tadi kan energi cadangan itu kan nah, keton dan asam amino, malah darah kita asam, risiko kanker tinggi. nah itu ya. Memang biasanya konsep-konsep ini termasuk konsep yang sebenarnya itu ya memanipulasi sebenarnya karena secara alami, secara fitrah ya tubuh manusia ini tubuh kita membutuhkan semua unsur nutrisi Pak Sabto ya pada Betul. jumlahnya kebutuhannya masing-masing ya. Nah, kalau ini misalnya dikurangi memang pada jangka pendek nah itu nampaknya baik ya karena semua parameter metabolik membaik dan sebagainya. Tapi itu pada jangka panjang malah berbahaya sekali ya Pak Sabto ya untuk Iya. diterapkan ya. Gitu ya. Ya gitu ya Bu Elia Fatmi. Semoga bisa menjawab dan untuk beliaunya supaya nggak bingung-bingung, praktis, yakin, mantep, langsung saja deh
ikut program PPGK diabetes ya. Nanti sudah ada buku petunjuknya, tinggal baca. Ada contoh-contoh pengaturan pola dan menu makan harian, makanan apa saja yang harus dibatasi, makanan yang harus dihindari, ya, kemudian bagaimana pengaturan porsi makanan, jadwal makanan, dan jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, semuanya ada di situ ya. Tinggal ngikut aja, nanti ada pendampingannya dengan Dokter Karnus dan juga Advisor, dan juga ada aplikasi Karnusbot yang bisa memantau, yang bisa memonitoring progres daripada peserta program ya. Langsung saja ikutan. Gimana ikutannya? Langsung menghubungi para mitra Karnus yang mengajak pada acara ini atau langsung kontak hotline Karnus Care di 0821 4586 1240. Oke. Saya lanjut dari Bu Reni ya. Pak Sabto, tentang impotensi yang dialami para lelaki diabetes, ini bagaimana perbaikannya? Nggih, monggo Pak Sabto. Ya, tadi kan di gambar awal tadi sudah saya tunjukkan bahwa orang diabetes itu eritrosit atau sel darah merahnya itu menggumpal. Jadi gambarannya di jaringan pada organ laki-laki itu di dalamnya itu pembuluh darahnya sangat sangat halus kayak di ginjal ya. Kuncinya kalau aliran darah ke jaringan itu terganggu atau tidak bisa keluar masuk, ya pasti terganggu. Jadi orang yang diabetes itu kan HbA1c-nya kan jelas ya, dia di atas 5,7, kemudian gula darahnya di atas 200. Bisa dibayangkan darahnya itu kempel, menggumpal kayak apa. Kalau dia menggumpal, dia nggak akan bisa masuk ke pembuluh-pembuluh darah yang bentuknya sangat kecil atau serabut ya. Baik di ginjal maupun di organ laki-laki ataupun juga di saraf-saraf perifer itu kalau nggak bisa masuk semuanya terganggu. Kalau ke ginjal ya mengganggu ginjal, ke organ laki-laki ya mengganggu terjadi impotensi. Kalau tidak bisa masuk ke pembuluh darah perifer ya dia terjadi neuropati perifer. Jadi kuncinya gula darahnya dibuat normal aja, HbA1c-nya normal, sudah. Nggak usah perlu minum kopi laki-laki, jangan. Nggak usah minum Viagra. Justru itu bisa menjadi bumerang. Kenapa? Kalau posisi darahnya itu masih menggumpal, dipaksa dengan minuman-minuman seperti itu, nanti justru jantungnya akan bisa berhenti mendadak itu. Dan itu sangat berbahaya. Selain jantung juga ginjalnya pasti rusak. Sudah banyak kasus-kasus bapak-bapak itu cuci darah. Kenapa? Karena dia merasa gangguan impotensi, inginnya yang instan, minum obat-obat kuat seperti itu. Malah ginjalnya yang banyak yang ini ya bermasalah, akhirnya cuci darah. Kasihan itu. Ya, itu jawaban saya, Dr. Iswan. Juga Ya, Bu Reni. baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Reni, dan pertanyaan berikutnya dari Bu Endang Suminda. Izin bertanya Pak Sabto, kalau kanker susu ya, kanker payudaranya sudah pecah ya, menimbulkan luka ya mungkin ya. Bagaimana cara penanganannya dan perawatannya Pak, selain mengkonsumsi algati, AT Karnus ya, dikasih apalagi Pak? Mohon pencerahannya. Iya, monggo Ya, silakan. baik Ibu Endang, memang kita sangat prihatin ya untuk kasus-kasus kanker mamai ini ya. Jadi kalau sudah pecah berarti dia sudah cukup kronis. Memang kalau kita boleh memilih ya jangan terkena kanker, satu. Yang kedua, kalau sudah ada benjolan, apa yang harus dilakukan? Kalau masih awal, yang pertama adalah konsumsi dulu nutrisi Karnus. Minimal adalah AG Karnus sama AT Karnus. AT Karnusnya 3 kali sehari. Setelah konsumsi itu kira-kira 2 minggu, 3 minggu, baru angkat. Supaya apa? Supaya PR sistem imun kita tuh lebih enteng kalau diangkat. Nah, setelah diangkat baru dilanjut lagi dengan nutrisi Karnus. Itu pengalaman-pengalaman saya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kankernya pecah, yang pertama adalah apa? Jangan terlalu cemas dan khawatir. Karena cemas dan khawatir itu sangat memperburuk kondisi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu rutin konsumsi AG, AT, dan mohon untuk lebih ketat
dalam menjalankan disiplin ini ya, lebih disiplin dalam menjalankan diet ya. Terutama adalah makanan-makanan yang membuat lemak tinggi, gula tinggi. Karena seperti yang dikatakan Dr. Sugeng kemarin bahwa ibaratnya ada 3. Kalau kita nyetir mobil itu ada gas, ada rem, ada kopling kan. Nah, yang membuat kanker itu semakin subur itu adalah kalau gula kita tinggi, kemudian lemak kita juga tinggi. Itu harus selalu dikontrol. Kemudian yang lainnya apa? Hindari juga kayak daging merah itu juga terus dikontrol. Kemudian hindari juga makanan-makanan sintetis, baik perasa, pewarna maupun pengawet. Sebaiknya diganti dengan makanan yang real food tapi dia alami. Kemudian juga hindari juga makanan-makanan yang mengandung hormon ya. Misalnya ayam peternakan itu kadang-kadang kan disuntik hormon, itu hati-hati. Kemudian di sisi lain untuk kasus-kasus yang berat, nanti mohon tunggu, nanti ada produk baru rumput laut itu ya efeknya bagus. Nanti bisa ditambahkan rumput laut itu. Mudah-mudahan nanti segera launching ya Dr. Iswan ya untuk rumput lautnya ya. Oke, mohon doanya ini ya dari sahabat Kanus Ya. semua ya. Semoga bisa di-launching, diproduksi secara massal dan segera dinikmati oleh seluruh penerap konsep Kanus nih ya Pak Sabto sehingga Ya. hasilnya Jadi juga sementara ya kalau sudah pecah dirawat luka sambil itu ya dijaga pola hidupnya, pola stresnya itu jangan sampai terlalu banyak cemas, khawatir, sudah. Kalau misalnya sakit sekali ya, ataupun HB-nya turun ya kita harus minta bantuan rumah sakit karena kita perlu transfusi. Dan satu yang sangat kejam ya dalam hal masalah penanganan kanker itu kalau kita melakukan PET scan ya, sebaiknya jangan dilakukan PET scan karena itu efeknya sangat jahat banget. Kalau misalnya di kemo pun masih ada toleransi ya. Jadi di kemo sambil minum AT itu kadang-kadang masih tubuh itu masih bisa mengimbangi ya. Kemudian yang lainnya apa ya? Kalau memang masih bisa diangkat ya memang untuk kasus si Amama ini yang dari pengalaman kami ya, yang berhasil itu kebanyakan yang sudah diangkat dan juga mereka yang maaf ya orangnya itu ndablek. Kemudian pola makan dan disiplin tadi itu berhasil itu ya. Bisa berhasil itu. Mudah-mudahan nanti rumput lautnya nanti bisa segera launching ya. Ini sudah dipersiapkan oleh Pak Iwan, masih dikaji ya. Tapi untuk teknis prosesnya sudah ketemu itu. Dan hasilnya bagus ya waktu itu ada beberapa yang sempat tangannya bengkak ya, limfanya itu bengkak dengan rumput laut itu bisa kempes. Ya, begitu Dr. Reswan. Ya, baik ya. Jadi ini namanya perlombaan nih Pak Sabto ya, berlomba Iya. dengan penyakitnya ya, apalagi sudah pada tahap ini dan tentu saja syarat terbaik kami agar mendapatkan penanganan dan penerapan konsep Kanus secara intens kami sarankan untuk langsung saja mengikuti program PPGK kanker ya, program pendampingan gaya hidup sehat Karnus kanker ya. Saran terbaik kami supaya bisa mendapatkan penanganan dan penerapan konsep Karnus secara intens tentunya ya. Diharapkan nanti juga hasilnya juga lebih maksimal ya apabila peserta juga menerapkan konsep Karnus secara ketat ya, secara intens tentunya ya demi untuk bisa proses penanganan ini ya masalah kanker ini supaya bisa lebih optimal penanganannya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Sekali lagi saya ulang, langsung saja menghubungi ya Mitra Kanus yang mengajak pada acara ini atau bisa menghubungi hotline Kanus Care ya untuk informasi, konsultasi ya. Sekali lagi untuk informasi, konsultasi dan juga program ya, di mana menghubunginya di 082145861240. Sekali lagi langsung saja hubungi hotline Karnus Care di 082145861240. Baik para sobat Karnus, sudah selesai ya acara ini. Sudah lebih setengah jam dan alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Karnus.
ya, saya ucapkan terima kasih tentunya lebih dulu kepada Pak Sabto Martanto yang telah sudi untuk berbagi ilmunya ya, ilmu Karnus dengan kita semua Terima kasih tentunya. kepada Terima kasih teman-teman. Pak Sabto sudah berbagi dengan kami semua. Oke, semoga Pak Sabto akan selalu hadir ya di Health Talk berikutnya. Dan tentunya semoga ini bermanfaat juga buat kita semua tentunya ya. Bermanfaat buat kita supaya menambah keyakinan kita, menambah kemantapan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita tentang konsep Karnus lebih baik dan lebih mendalam ya. Harapannya kita bisa menerapkan konsep Karnus dengan lebih baik sehingga hasilnya juga bisa lebih maksimal ya. Buat diri kita, buat keluarga, dan tentu saja buat sesama. Baik para sahabat Karnus semua, saya Iswan Karnusi beserta Pak Sabto Martanto dan semua tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, ya ucapan, perilaku yang sekiranya kurang berkenan di hati para sahabat Karnus semua, Bapak Ibu semua. Dan harapan kami agar para sahabat Karnus semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani.
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.